Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Mainar, di kuliah Anatomi Fisiologi pada hari ini. Kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang anatomi fisiologi integumen. Sebentar, saya share screen dahulu. Anatomi fisiologi integumen. Integumen dalam bahasa Latin berasal dari kata integumentum, artinya penutup. Integumen adalah sistem organ yang paling luas. Yang termasuk dalam sistem integumen adalah kulit, rambut, kuku, dan aksesorisnya. Kulit adalah lapisan terluar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh, dan aksesorinya adalah rambut, kuku, kelenjar, itu terdiri dari kelenjar sebasea, kelenjar keringat, kelenjar seruminosa, dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Beratnya kurang lebih 16% berat tubuh, luas kurang lebih 1,5 sampai 1,9 meter persegi, tebal 0,5 mm sampai 6 mm, tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit yang telipis terletak pada kelopak mata, penis, labiominus, dan kulit bagian medial lengan atas atau kulit bagian dalam lengan atas. Kulit yang tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong atau pantat. Ini adalah anatomi kulit. Akan kita pelajari secara spesifik. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu yang pertama lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, yang ketiga adalah lapisan subkutis atau hipodermis. Lapisan epidermis terdiri atas beberapa lapisan, yaitu yang pertama stratum corneum atau lapisan tanduk, stratum lucidum, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, stratum spinosum atau stratum malpighi atau pickle cell layer, stratum basale. Lapisan dermis terbagi menjadi pars papillare dan pars reticulare. Kemudian yang ketiga lapisan subkutis atau biasa kita bilang lapisan hipodermis. Ini adalah anatomi struktur kulit. Lapisan paling luar adalah ini yang ditunjukkan gambar adalah epidermis. Lapisan di bawahnya adalah dermis, kemudian lapisan yang paling dalam adalah hipodermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler. Artinya avaskuler, avaskuler artinya tidak ada pembuluh darah. Itu tidak ada, vaskular ada pembuluh darah. Jadi pada epidermis tidak ada lapisan kulit yang tidak ditemukan pembuluh darah. Terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh. Paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale. Kemudian ini secara skematis atau secara histologi akan bisa dijelaskan seperti ini. Ini adalah epidermal layer atau lapisan-lapisan epidermis. Paling luar adalah stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale, dan membran basalis. Kemudian di bawahnya adalah dermis. Nah, pada kulit terdapat beberapa sel, yaitu keratinosit, komponen utama yang terdapat pada semua lapisan. Sel Langerhans, yaitu dia berfungsi sebagai imunitas, kemudian melanosit, dia berfungsi dalam produksi melanin atau membentuk warna tubuh, kemudian sel Merkel, dia berfungsi sebagai mekanoreseptor. Ini adalah sel keratinosit, ini adalah sel Langerhans, ini adalah melanosit, dan ini adalah sel Merkel. Melanosit adalah pembuat pigmen kulit kita.
Akan kita pelajari secara spesifik lapisan demi lapisan dari epidermis. Yang pertama adalah stratum corneum. Ini adalah stratum corneum. Lapisan kulit yang paling luar terdiri atas beberapa lapis sel gepeng yang mati, tidak berinti. Jadi ini tidak ada intinya. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15 sampai 30 lapis, kurang lebih 15 sampai 30 lapis. Lapisan di bawahnya adalah stratum lucidum. Ya, terdapat langsung di bawah lapisan stratum corneum, lapisan selnya terang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Jadi, stratum corneum dan stratum lucidum adalah dua lapisan kulit yang tidak punya inti. Protoplasmanya berubah menjadi protein atau kita sebut elergin. Hanya terdapat pada kulit yang tebal, misal telapak tangan dan kaki. Lapisan selanjutnya adalah stratum granulosum. Dari kalimatnya saja, dari katanya saja sudah granula. Berarti bergranula. Berarti dia mempunyai titik-titik di dalamnya. Terdiri dari 2 sampai 3 lapisan sel gepeng, graini atau dia berupa lapisan pulir padi. Sitoplasma berbutir kasar karena dia mengandung keratohyalin, kemudian terdapat inti di antaranya. Tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum spinosum. Ini yang berwarna coklat adalah stratum spinosum. Terdiri dari 5 sampai 8 lapisan, kemudian lapisan yang paling tebal 0,2 mm. Jadi lapisan spinosum ini adalah lapisan dari epidermis yang paling tebal. Sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena ada proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air, sehingga karena ada keratin ini yang bisa menjaga kelembapan kulit. Kemudian selanjutnya adalah stratum basale. Stratum basale atau stratum germinativum adalah lapisan epidermis yang paling bawah. Ya, paling dalam berbatasan dengan dermis, tersusun atas sel kolumner. Sel kolumner itu bentuknya seperti kubus atau kotak-kotak. Terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Jadi di stratum basalis ini kita temukan sel Merkel, kita temukan sel melanosit. Kemudian sel basalis mengadakan mitosis yang bersifat reproduksi. Jadi sel basalis ini yang dia aktif melakukan mitosis, sehingga dia dikatakan bersifat reproduksi karena dia bisa regenerasi atau bermitosis membentuk sel-sel baru. Kemudian selanjutnya adalah dermis. Bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Adalah true skin artinya kulit yang sesungguhnya. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Kemudian dermis terdiri dari dua bagian. Pertama yaitu lapisan papilaris. Langsung berbatasan dengan membran basalis epidermis. Lapisan ini saling berpautan secara kasar dengan epidermis oleh penonjolan kulit musculus papillari chorii. Jalinan yang lebih halus dibentuk oleh serat-serat retikular yang melekat pada pegas dari lapisan bawah epidermis. Lapisan retikularis yaitu dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Karena anyaman serat ini, maka insisi kulit tidak menimbulkan lubang bulat tetapi berupa celah. Jadi kalau kita iris kulit pada operasi-operasi itu, maka lubang yang terbentuk tidak berbentuk bulat tetapi berupa celah. Dari irisan itu tidak berbentuk lubang bulat tetapi berupa celah. Subkutis atau hipodermis. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Karena di subkutis ini kita temukan pembuluh darah. Kemudian kelenjar aksesoris pada kulit itu dibagi menjadi 3, kelenjar
keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak atau glandula sebasea, kemudian glandula serominosa. Kelenjar keringat atau sudorifera berdasarkan struktur dan lokasinya dibagi menjadi dua, kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin, kelenjar tubular simple dan berpirin serta tidak berhubungan dengan folikel rambut. Kelenjar ini penyebarannya meluas ke seluruh telapak, terutama telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Sekresi dari kelenjar ini atau kelenjar keringat ini mengandung air dan membantu pendinginan evaporatif tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh. Jadi kelenjar keringat ekrin ini akan membantu kita untuk mengontrol suhu tubuh. Kelenjar keringat apokrin adalah kelenjar keringat terspesialisasi yang besar dan bercabang dengan penyebaran yang terbatas. Kelenjar ini ditemukan pada aksila atau ketiak, areola payudara atau daerah sekitar puting payudara, dan regio anogenital atau daerah sekitar anus dan kemaluan. Kelenjar sebasea atau kita sebut kelenjar sebum mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut, sehingga kelenjar ini melubrikasi folikel dan batang rambut. Kelenjar ini melubrikasi folikel dan batang rambut. Terdapat pada hampir setiap folikel rambut, kecuali pada papila mama, labia minora, dan sudut mulut. Kelenjar sebasea adalah kelenjar holokrin, artinya sel-sel sekretori menghilang selama sekresi sebum. Apa sih itu sebum? Sebum adalah campuran lemak, setilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel. Zat ini berfungsi sebagai emolien atau pelembut kulit dan merupakan suatu barrier terhadap evaporasi. Zat ini juga memiliki aktivitas bakterisid. Yang ketiga adalah kelenjar serominosa, merupakan kelenjar apokrin yang khusus yang hanya terdapat pada meatus auditorius externa, tempat kelenjar tersebut memproduksi serumen. Meatus auditorius externa adalah lubang telinga bagian luar, sehingga kadang-kadang kita temukan lubang telinga kita itu berkeringat atau mengeluarkan cairan. Ini adalah karena ada kelenjar serominosa di lubang telinga bagian luar. Ini adalah anatomi dari kulit. Bagian paling luar ada epidermis, di bawahnya ada dermis, kemudian di bawahnya lagi adalah hipodermis atau subkutis. Ini adalah saraf, persarafan yang ada di bawah kulit. Karena ada saraf-saraf di bawah kulit, maka kita bisa merasakan, kulit kita bisa merasakan nyeri, dingin, panas, dan sebagainya. Kemudian ini adalah pembuluh darah. Biru biasanya menunjukkan bahwa itu pembuluh darah vena, sedangkan merah biasanya menunjukkan pembuluh darah arteri. Ini adalah folikel rambut. Ini adalah kelenjar sebasea. Pembuluh darah kulit terdiri dari dua anyaman. Anyaman pembuluh nadi kulit atas atau luar dan anyaman pembuluh darah nadi kulit bawah atau dalam. Anyaman luar terdiri atas stratum papillaris dan stratum reticularis. Dari anyaman ini berjalan arterial pada tiap-tiap papila kukri. Sedangkan di bagian dalam terdapat antarkorium dan subkutis. Anyaman ini memberikan cabang-cabang pembuluh nadi ke alat-alat tambahan yang terdapat di korium. Next, pembuluh darah kulit ini adalah pembuluh darah vena, ini adalah pembuluh darah arteri, ini adalah rambut, ya, ini adalah kelenjar sebasea, gitu. Ini adalah musculus erector pili, dia yang akan menggerakkan rambut. Jadi dia bisa ketika kita merinding, maka ini berkontraksi sehingga rambut menjadi tegang. Saraf kulit. Kulit seperti organ lain terdapat cabang-cabang saraf spinal dan permukaan yang terdiri dari saraf motorik dan saraf sensorik. Jadi di kulit itu terdapat saraf sensorik, juga terdapat saraf motorik. Uji saraf motorik berguna untuk menggerakkan sel-sel otot yang terdapat pada kulit.
Ingat, motor bergerak, berarti dia menggerakkan sel-sel otot. Sedangkan saraf sensorik berguna untuk menerima rangsangan yang terdapat dari luar atau dalam kulit. Pada kulit, ujung-ujung saraf sensorik ini membentuk bermacam-macam kegiatan untuk menerima rangsang. Ujung-ujung saraf yang bebas untuk menerima rangsangan, sakit dan nyeri banyak terdapat di epidermis. Di sini ujung-ujung sarafnya mempunyai bentuk yang khas yang sudah merupakan suatu organ. Kulit mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi proteksi. Jadi, menjaga tubuh kita terhadap gangguan fisik atau mekanik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, terutama yang bersifat iritasi atau iritan seperti lisol, karbol, asam dan alkali kuat, gangguan yang bersifat panas seperti radiasi, sengatan ultraviolet, gangguan infeksi luar yaitu kuman atau bakteri dan jamur. Jadi kulit adalah mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap gangguan dari luar. Hal di atas terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Yang kedua adalah fungsi absorpsi. Material yang larut dalam lemak mudah diabsorpsi kulit. Sejumlah obat juga dapat diserap melalui kulit, contohnya salep. Permeabilitas kulit terhadap oksigen, karbon dioksida, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi ekskresi. Kulit membantu organ-organ utama ekskresi seperti hati, ginjal, dan usus untuk menyingkirkan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, jadi ini adalah proses pembentukan keringat. Suhu tubuh atau lingkungan meningkat, jadi suhu lingkungan meningkat menyebabkan pembuluh darah di kulit melebar, maka semakin banyak darah mengalir ke daerah tersebut. Jadi terjadi vasodilatasi pembuluh darah di kulit, jadi pembuluh darah kulit melebar, maka akan semakin banyak darah yang mengalir pada pembuluh darah yang melebar itu. Karena pangkal kelenjar keringat berada di bawah pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit oleh kelenjar keringat, kemudian keringat dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Fungsi persepsi. Ini adalah fungsi saraf yang ada di kulit. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Ingat bahwa pembuluh darah hanya ada di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Raffini di dermis dan subkutis. Rangsangan dingin diperankan oleh badan Krauss, badan taktil Meissner, berfungsi pada rabaan, rangsang rabaan, kemudian badan Faber-Bazzi terhadap rangsang tekanan. Kulit juga berfungsi sebagai pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Suhu tubuh tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan. Hal ini karena adanya penyesuaian antara panas yang dihasilkan oleh pusat pengatur panas, yaitu di medula oblongata. Suhu normal dalam tubuh yaitu suhu 36 sampai 37,5 derajat. Jadi jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat, itu berarti suhu tubuh kita sudah mulai panas atau demam. Pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Suhu badan tinggi, maka termoreseptor mentransfer suhu pada kulit sehingga akan diteruskan sinyal suhu badan yang tinggi ini di otak hipotalamus ya yang berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Kemudian akan dilakukan koreksi terhadap suhu badan yang tinggi ini. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah vasodilatasi, yaitu pembuluh darah mengembang atau melebar, yang akan dengan melebarnya pembuluh darah memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Suhu kulit diatur oleh otot erektor pili. Lebih banyak darah pada kulit, maka kulit akan kelihatan merah. Jadi kalau misalnya orang dengan suhu badan yang tinggi, demam tinggi sekali, maka akan terlihat kulitnya merah. Itu karena terjadi vasodilatasi pembuluh darah, sehingga dengan vasodilatasi ini diharapkan
suhu yang tinggi itu akan keluar. Keringat yang keluar dari keranjang keringat dapat menyerap panas yang tinggi dan keluar ke lingkungan sekitar ketika air keringat menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah. Jika suhu tubuh terendah, maka akan terjadi vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit biar apa? Agar panas tidak banyak keluar dari tubuh atau ke lingkungan sekitar. Lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang baik. Jika kurang darah pada kulit, maka kulit akan pucat. Jika terjadi vasokonstriksi yang berlebihan, maka kulit akan terlihat pucat. Kehilangan panas. Suhu kulit lebih tinggi dari suhu lingkungan, maka panas dibuang dengan cara radiasi dan konduksi. Suhu kulit lebih rendah dari suhu lingkungan, maka panas masuk tubuh dengan cara radiasi dan konveksi. Pengaturan suhu tubuh ini disebut termoregulasi. Manusia menggunakan pakaian adalah salah satu perilaku unik dalam termoregulasi. Ini adalah mekanisme perubahan panas tubuh. Terjadi dalam 4 proses: konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi adalah perubahan panas tubuh manusia karena kontak dengan suatu benda. Konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Radiasi adalah emisi dari energi elektromagnet. Evaporasi adalah proses kehilangan panas dengan cara cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Kehilangan cairan dalam bentuk gas. Ini adalah gambaran mengenai mekanisme perubahan panas tubuh. Evaporasi atau penguapan, kemudian karena gerakan udara dia adalah konveksi. Ini adalah radiasi. Kemudian jika dengan kontak dengan benda dia adalah konduksi. Ini contohnya ketika kita bersepeda, maka akan terjadi radiasi dari sinar matahari. Akan terjadi evaporasi ke udara melalui keringat. Kemudian akan terjadi konveksi atau kehilangan panas dengan cara adanya gesekan atau aliran udara. Kemudian ada konduksi karena orang ini berkontak dengan sepeda. Jadi pada mereka-mereka yang berolahraga akan banyak terjadi kehilangan panas. Jadi jika tidak membawa minum atau kita tidak minum selama bersepeda, maka kita bisa dehidrasi. Ini sama saja ya, kehilangan panas melalui penguapan, evaporasi, ini melalui radiasi ke dinding di sekitar orang ini, kemudian konduksi ya dengan ini, konduksi dengan benda ini, kemudian konveksi karena ada aliran udara. Kehilangan panas karena adanya aliran udara. Kemudian fungsi selanjutnya adalah pembentukan pigmen atau warna kulit. Warna kulit ditentukan oleh 4 komponen dalam kulit. Pigmen hitam kecoklatan, melanin, karoten, dan oksihemoglobin. Oksihemoglobin dalam darah arteri yang kaya akan oksigen dan deoksihemoglobin dalam darah vena. Warna kulit manusia secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu hitam, coklat, sawo matang, dan putih. Yang menentukan warna kulit tersebut adalah pigmen. Melanin. Melanin berfungsi sebagai protektor dari sinar ultraviolet dan pigmen ini berada pada organel yang disebut melanosom. Perbedaan warna kulit terjadi akibat faktor berikut. Melanosit terletak pada stratum basalis. Jangan lupa bahwa melanosit terletak pada stratum basalis, memproduksi pigmen melanin yang bertanggung jawab untuk pewarnaan kulit dari coklat sampai hitam. Darah dalam pembuluh darah dermal di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Ini lebih jelas terlihat pada orang kulit putih atau Caucasian. Keberadaan dan jumlah pigmen kuning karotin hanya ditemukan pada stratum corneum dan dalam sel lemak dermis dan hipodermis yang menyebabkan beberapa perbedaan pada pewarnaan
kulit. Hormon pemacu melanosit adalah MSH atau melanocyte stimulating hormone yang akan merangsang perpindahan melanosom ke dalam cabang-cabang sitoplasma melanosit dan keratinosit. Ini di stratum basalis, jangan lupa adik-adik bahwa melanosit ada di stratum basalis dari epidermis. Ya, ini adalah pigmen melanin yang coklat-coklat kecil ini, dia adalah pigmen melanin. Terletak di stratum basalis dari epidermis. Secara anatomi melanosit bentuknya seperti ini. Ini adalah inti ya yang akan dari badan sel ini akan dikeluarkan melanosom, kemudian akan dikeluarkan melanin. Ya, ini di membran basalis. Semakin ke atas sifat kulitnya akan semakin putih. Semakin ke bawah sifat kulitnya akan semakin gelap. Hal ini ditentukan oleh banyaknya melanin yang ada di dalam kulit. Jadi jika pigmen melanin kita banyak, maka kulit kita akan berwarna gelap. Jika pigmen melanin kita sedikit, maka kulit kita akan berwarna cerah. Kemudian selanjutnya fungsi kulit adalah keratinisasi. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. Kemudian kulit juga berfungsi dalam pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dihidroksikolesterol dengan bantuan sinar matahari. Struktur anatomi rambut dan kuku. Kemudian yang pertama adalah rambut. Rambut merupakan ujung keratin. Sarung dari askal epitelia adalah layar epidermal dari cekungan dan lapisan jaringan ikat sarung akar adalah lapisan papilaris. Kutikula akar rambut saling berpautan dengan kutikula rambut sehingga terjamin fiksasinya. Maka dari itu rambut yang normal dia tidak akan mudah patah atau mudah rontok. Batang rambut terutama terdiri dari korteks sel kornifikasi yang memanjang disatukan oleh tonofilamen. Rambut berfungsi untuk perasa, raba, dan pemeliharaan panas. Fungsi rambut melindungi kulit dari pengaruh buruk, ya air misalnya alis mata melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung dia akan menangkap kotoran-kotoran yang masuk dalam hidung sehingga udara yang masuk ke saluran nafas adalah udara yang sudah disaring oleh bulu hidung. Ini ya. Kemudian fungsi rambut juga sebagai pengatur suhu, sebagai penguapan keringat, tempat lewatnya penguapan keringat, kemudian indera peraba yang sensitif. Warna rambut terutama disebabkan oleh melanin yang dihasilkan oleh melanosit di dalam matriks, kemudian disalurkan ke sel-sel bulbus rambut. Fase pertumbuhan rambut adalah fase anagen, fase katagen, dan fase telogen. Ini adalah fase anagen, ini adalah fase katagen, ini adalah fase telogen, kemudian ini akan kembali lagi ke fase ke anagen. Batang rambut merupakan bagian rambut yang terdapat di luar kulit. Kalau dilihat potongan sebuah rambut dari luar ke dalam, itu terdiri dari selaput rambut atau kutikula, kemudian kulit rambut, sumsum rambut atau medula, kemudian akar rambut. Otot penegak rambut, jadi otot yang bisa membuat rambut kita menjadi tegak, disebut adalah musculus erector pili. Merupakan otot penegak rambut yang terdiri dari otot polos yang terdapat pada kandung rambut dengan perantaraan serabut elastik. Pertumbuhan rambut terjadi sebagai hasil mitosis sel-sel matrik yang berasal dari epidermis dan belum berdiferensiasi yang terletak di atas sekitar puncak papila rambut. Rambut mempunyai masa pertumbuhan tertentu yaitu rambut kepala 0-3 tahun dan bulu mata 3-4 bulan. Ya. Ini adalah anatomi
rambut. Ini adalah lapisan epidermis, ini adalah glandula sebasea, ini adalah folikel rambut, ini adalah muscula electropyri yang bisa menegakkan rambut kita. Ini adalah akar rambut. Akar rambut terdiri dari kantung rambut atau hair follicle, papil rambut atau hair papilla, kemudian umbi rambut atau tunas rambut atau hair bulbi, hair bulbi. Ya. Ini adalah hair papil, ini adalah hair bulbi, ini adalah hair follicle, ini adalah kelenjar spesies, ini adalah musculus acrophyli, ini adalah epidermis, ini adalah batang rambut atau hair sac, dan ini adalah dermis. Ini adalah pembuluh darah vena, kemudian ini adalah pembuluh darah arteri. Kemudian integumen selanjutnya adalah kuku. Kuku merupakan lempengan zat tanduk dari epidermis yang terletak di dasar kuku dan terdiri dari sisi-sisi zat tanduk berbentuk poligonal yang tersusun rapat seperti genteng atap. Tebal kuku kira-kira 0,5 cm. Kuku juga membantu prasaraba dengan bertindak sebagai bantalan penahan terhadap tekanan. Pertambahan pertumbuhan kuku di hyponychium kira-kira 0,14 sampai 0,4 mm per hari. Matris kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Nail wall atau dinding kuku, ini adalah anatomi kuku. Nail wall atau dinding kuku merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir atas. Nail bed atau dasar kuku merupakan bagian kulit yang ditutup kuku. Nail groove atau alur kuku merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Nail root atau akar kuku merupakan bagian proksimal kuku. Nail plate atau lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku, berbentuk bulan sabit sering tertutup oleh kulit. Eponychium atau cuticula merupakan dinding kuku bagian proksimal, kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Hyponychium merupakan dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas menebal. Nah, ini secara anatomi. Ini adalah cuticle. Ini adalah lunula. Ini adalah nail plate atau lempeng kuku. Ya, kalau dari samping. Ini adalah proximal nail foot. Ya, berbagai. Ini adalah di sini terdapat nail matrix. Jadi jika kuku ini dilepas, kuku akan tetap tumbuh karena dia punya nail matrix yang akan membentuk kuku-kuku baru. Nail plate atau lempeng kuku atau badannya kuku, kemudian hyponychium. Ini adalah di bawahnya kuku, nail bed. Ya, ini adalah bantalan dari nail plate. Kemudian nail root atau akar kuku. Seperti itu anatomi fisiologi integumen. Silahkan dipelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa hubungi WA saya. Adik-adik sudah tahu WA saya. Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.